GKS Jemaat Poma pada tahun 1962 yang awalnya masih disebut sebagai Pos PI. Ketika sudah berjalan sekian lama dengan bertambahnya jemaat, maka dijadikan sebagai cabang Poma yang dibuktikan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang menyerahkan diri untuk menjadi penerima kabar keselamatan, yaitu kabar Injil Yesus Kristus. Awalnya gereja Poma ini berasal dari jemaat Waimangura, cabang Redakudi, yang sekarang disebut sebagai jemaat Taworara. Dan kemudian dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, ada 8 orang yang sedang bekerja di kebun. Jadi jumlah jemaat mula-mula sebanyak 8 orang. Namun dari 8 orang tersebut, 6 orang yang sudah masuk gereja. Kemudian mereka menyampaikan kerinduan mereka kepada pendeta Elkundi STH yang sedang melayani di jemaat GKS Mata, bahwa mereka adalah orang yang bergereja di jemaat Poma yang berasal dari WI Kemburu. Selama mereka berada di Poma, mereka tidak mendapatkan pelayanan. Mereka menyampaikan berulang-ulang kali akan kerinduan untuk mendapatkan pelayanan. Namun jarak merupakan alasan untuk tidak mendapatkan pelayanan. Setelah mendengar hal itu, pendeta Elkundi STH mendengarkan itu, beliau mengabulkan permintaan mereka dan mengutus penolong atas nama PM Yawa dan Ibu M. Pati Yawa Yari yang merupakan pelayan pertama di Jemaat Poma, yang kemudian diganti oleh Bapak Thomas Lendebili yang menjadi pelayan kedua. Di dalam pelayanan Bapak Thomas Lendebili termasuk jemaat barat atau adat. Ada 9 rumah tangga, 1 orang kafir, jadi 9 rumah tangga. Dan mulai bertambah lagi 2 rumah tangga, jadi jemaat Poma terdiri dari 11 rumah tangga. Ketika Bapak Thomas Lendebili dipindahkan, datanglah seorang guru Injil, Petrus M. Ledi, yang telah diutus untuk kursus di STT GKS Lewa. Guru Injil Petrus M. Ledi merupakan guru Injil pertama di Jemaat Poma. Pada tahun 2009, dalam masa pelayanan Bapak dan Ibu, dilakukan permohonan pemekaran Jemaat Poma sebagai jemaat pusat. Dalam pergumulan dan kerinduan jemaat untuk berdiri dapat terjawab, maka pada tahun 2010 dilakukan proses pemanggilan pendeta, dan kemudian pada tanggal 16 Oktober tahun 2010 dilaksanakan pengukuhan dan pentabisan seorang pelayan yang akan menjadi pendeta di Jemaat Poma atas nama Pendeta Markus Bora Pagatana STH. Jemaat Poma ini merupakan jemaat yang berada dalam satu klasis Laura, dan Jemaat Poma berdiri di tengah-tengah jemaat yang berada di Desa Kadipada yang memiliki 2 cabang, yaitu cabang Kadula, cabang Hulu Gede, dan 1 ranting, yaitu ranting Milaati. Jemaat Poma memiliki 2 orang vikaris yang diutus oleh sinode untuk menjadi pelayan Tuhan di Jemaat Poma. 1 guru Injil dan 1 penolong guru Injil yang membantu pelayanan di ranting Milaati.
Majelis GKS Jemaat Poma lebih rajin dalam pelayanan dan juga terus melakukan perkunjungan terhadap orang sakit, baik yang di rumah dan yang di rumah sakit. Majelis Jemaat Poma diharapkan agar lebih proaktif lagi dalam keterpanggilannya melalui pelayanan yang ada. Penulis juga berharap agar pada kesempatan selanjutnya Komisi Bapak supaya lebih aktif dalam Komisi Bapak. Jika dilihat dalam perjalanan kehidupan rumah tangga dan bahkan dalam adat istiadat, kaum laki-laki merupakan kaum yang paling terdepan. Oleh karena itu, dalam pelayanan gereja, Komisi Bapak juga harus lebih aktif agar dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi Komisi Pemuda. Komisi Bapak dapat mendorong akan pemuda-pemudi agar lebih aktif dan kreatif dalam lingkungan gereja. Penulis melihat dan telah mengikuti ibadah Komisi Pemuda Klasis. Oleh karena itu, penulis juga memberikan saran untuk pemuda-pemudi Jemaat Poma dari pusat, cabang Kadola, cabang Gulugede, dan Ranting Milaate juga mengadakan ibadah gabungan. Tujuannya agar pemuda-pemudi lebih aktif dalam ibadah, bisa saling mengenal lebih dekat, tidak canggung, tidak membedakan, dan bisa saling berbagi lewat motivasi dan juga dapat berbagi pengalaman-pengalaman hidup yang disampaikan lewat kesaksian pada jam kebaktian yang telah disepakati bersama.